Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kelas A3 Bimbingan dan Konseling 2020 akan mempresentasikan mengenai alat ungkap masalah atau AUM. Kelompok kami terdiri dari 7 orang, yaitu Anissa Nurlatifah, Ayudia Graha, Ismi Siti Hanofiatul, Neneng Novi, Rifa Arifah, Safira Ramadhani, dan Silmi Khairunisa. Pembahasan pertama yaitu mengenai konsep dasar AUM. AUM atau alat ungkap masalah termasuk instrumen non-tes dalam kegiatan pelayanan bimbingan dan konseling yang digunakan untuk mengungkapkan aspek-aspek permasalahan yang sedang dihadapi individu atau konseling. AUM merupakan instrumen standar yang digunakan dalam merencanakan pelayanan bimbingan dan konseling. AUM ini berguna untuk memahami, menganalisis, dan memperkirakan berbagai gambaran permasalahan yang dihadapi siswa dan mahasiswa yang bersifat umum dan masalah belajar siswa. Sejak perkembangan di Indonesia, instrumen untuk mengungkapkan permasalahan umum yang dialami individu yang berkaitan dengan pelayanan BK merupakan terjemahan atau adaptasi instrumen yang dikembangkan Ross L. Money revisi tahun 1950, yaitu Money Problem Checklist atau MPCL. Prainitno dan kawan-kawan kemudian menyusun instrumen yang sejenisnya dengan MPCL untuk dapat dimanfaatkan dalam pelayanan BK, yaitu alat ungkap masalah atau AUM, yang lebih disesuaikan dengan kondisi di Indonesia yang tetap memperhatikan format dan kandungan isi MPCL. Nah, pengembangan instrumen AUM ini didasarkan oleh keinginan untuk menyusun sendiri instrumen sejenis MPCL yang lebih sesuai dengan kondisi negara Indonesia. Kemudian ada jenis-jenis AUM. Yang pertama yaitu AUM umum, di mana AUM umum ini merupakan sebuah alat yang digunakan untuk mengungkap masalah-masalah siswa, mahasiswa, dan masyarakat secara menyeluruh, mengungkapkan masalah-masalah umum. Beberapa bidang masalah AUM umum peserta didik, alat ungkap masalah ini didesain untuk mengungkapkan 10 bidang masalah yang mungkin dihadapi mahasiswa, yaitu jasmani dan kesehatan, diri pribadi, hubungan sosial, ekonomi dan keuangan, karir dan pekerjaan, pendidikan dan pelajaran, agama, nilai dan moral, hubungan muda, keadaan dan hubungan dalam keluarga, waktu, dan yang terakhir yaitu waktu senggang. Yang kedua ada AUM PTSDL. Prayitno menjelaskan bahwa AUM PTSDL sebagai alat ungkap masalah merupakan instrumen non-tes dalam kegiatan pendukung pelayanan bimbingan dan konseling untuk mengungkapkan masalah-masalah khusus yang berkaitan dengan upaya dan penyelenggaraan kegiatan belajar siswa. Aspek komponen kegiatan belajar yang diungkap AUM PTSDL yaitu prasyarat penguasaan materi pelajaran, kemudian keterampilan belajar, kemudian sarana belajar, kondisi diri pribadi, dan kondisi lingkungan, dan sosio-emosional. AUM seri PTSDL dibentuk dalam 4 format, yaitu yang pertama format 1 untuk mahasiswa, format 2 untuk siswa SMA, format 3 untuk siswa SMP, dan format 4 untuk siswa SD. Kemudian ada tujuan dan kegunaan AUM. AUM umum digunakan untuk mengungkap permasalahan yang dialami oleh siswa sebagai dasar penyusunan program pelayanan konseling yang memungkinkan peserta didik berkembang secara wajar, utuh, dan sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Kemudian AUM PTSDL mengungkapkan permasalahan yang dialami siswa dalam belajar, membantu konselor dalam menentukan layanan bimbingan dan konseling, khususnya yang berkaitan dengan masalah belajar, mengidentifikasi masalah yang berhubungan dengan belajar siswa, membantu peserta didik yang bermasalah dalam menyelesaikan masalah belajarnya. Selanjutnya ada manfaat alat ungkap masalah atau AUM. Menurut Gantina, manfaat penggunaan AUM adalah: pertama, guru BK lebih mengenal peserta didiknya yang membutuhkan bantuan segera. Kedua, guru BK memiliki peta masalah individu maupun kelompok. Ketiga, untuk tindak lanjut menentukan treatment juga program yang tepat dalam membantu permasalahan individu tersebut. Keempat, hasil AUM dapat digunakan sebagai landasan penetapan layanan BK yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan peserta didik.
Dan yang terakhir, peserta didik dapat memahami apakah dirinya memerlukan bantuan atau tidak. Selanjutnya ada kelebihan AUM. Pertama, pelaksanaan AUM bersifat efisien karena bisa dilakukan secara individual, kelompok, maupun klasikal, sehingga konselor dalam waktu yang singkat dapat memperoleh data yang banyak. Kedua, instrumen AUM memiliki validitas dan reliabilitas tinggi. Ketiga, memudahkan peserta didik untuk mengemukakan masalah, mengenali masalah, mengingat masalah yang sedang atau pernah dialaminya. Keempat, jenis permasalahan yang telah dikelompokkan dalam berbagai bidang mempermudah konselor melakukan analisis data serta merumuskan kesimpulan yang dialami peserta didik. Dan yang terakhir, adanya software AUM mempermudah serta mempercepat konselor melakukan pengolahan data. Selanjutnya ada kelemahan AUM. Pertama, membutuhkan waktu yang banyak untuk pengolahan hasil sebagai konsekuensi dari banyaknya jumlah bidang masalah dan jumlah butir pernyataan masalah yang tersedia. Dan yang kedua, data yang diungkapkan masih bersifat umum, sehingga membutuhkan kombinasi dengan menggunakan metode asesmen lain. Langkah-langkah pengadministrasian AUM umum. Yang pertama ada perencanaan yang meliputi menetapkan waktu, sasaran dan jumlah peserta, menyiapkan buku AUM, menyiapkan lembar jawaban dan menyiapkan ruangan. Yang kedua ada pelaksanaan yang meliputi memberikan verbal setting, pengarahan untuk pengerjaan, pemeriksaan ketepatan dan pengumpulan. Dan yang terakhir ada pengelolaan hasil yang meliputi konselor mengelola hasil dengan format yang sudah ditentukan. Pengolahan dan analisis hasil AUM umum. Yang pertama, pengolahan hasil pengisian AUM umum dilakukan dengan menggunakan format khusus seperti yang tertera di gambar. Ada identitas dan juga ada tabel isian. Cara pengisian format pengolahannya pada kolom 1 sudah jelas. Pada kolom 2 diisi dengan nomor-nomor masalah yang dialami untuk semua bidang. Pada kolom 3 diisi jumlah masalah yang ada pada kolom 2. Kolom 4 diisi dengan jumlah masalah pada kolom 3. Dibagi jumlah item untuk setiap bidang masalah dikali 100%. Pada kolom 5, diisi nomor-nomor masalah yang dirasa berat untuk tiap bidang masalah bila ada. Pada kolom 6, diisi dengan jumlah masalah setiap bidang dibagi dengan jumlah masalah keseluruhan dikali 100%. Untuk keseluruhan, diisi jumlah masalah untuk semua bidang masalah dibagi 225 dikali 100%. Yang kedua, analisis hasil pengolahan. Berdasarkan hasil pengolahan dengan menggunakan format yang telah ditetapkan tadi, maka guru BK atau konselor melakukan analisis kualitatif dengan menggunakan tahapan berikut. Yang pertama, konselor mengelompokkan dan menuliskan butir-butir masalah yang dipilih untuk setiap bidang masalah. Kedua, membuat kesimpulan masalah untuk setiap bidang berdasarkan pernyataan butir masalah yang dipilih. Ketiga, membuat grafik persen masalah berdasarkan hasil perhitungan persentase pada kolom 4 format pengolahan. Yang keempat, membuat grafik persen rata-rata berdasarkan hasil perhitungan pada kolom 6 format pengolahan. Yang kelima, membuat ranking atau peringkat dari hasil presentasi rata-rata kolom 6, mulai dengan persentase bidang masalah tertinggi sampai dengan terendah. Dan yang terakhir, membuat kesimpulan umum masalah yang dialami dengan melihat dinamika hubungan 3 bidang masalah dengan presentasi rata-rata yang dominan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah pengadministrasian AUM jenis PTSDL. Yang pertama akan kita bahas yaitu mengenai cara pengerjaannya. Yang pertama-tama, kita sebagai konselor dapat membagikan buku AUM-nya terlebih dahulu kepada para siswa. Selanjutnya, kita memberikan instruksi kepada para siswa untuk mengisi identitas dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya, kita sebagai konselor dapat membacakan petunjuk pengerjaannya. Selanjutnya, siswa mengerjakan AUM itu sendiri. Yang kedua, ada penjelasan mengenai pengelolaan hasil. Hasil dari pengelolaan instrumen ini perlu disampaikan kepada pihak-pihak yang terkait secara langsung dengan respondennya.
dengan beberapa aturan, yaitu dengan tetap menjaga kerahasiaan dan tidak boleh disampaikan secara terbuka, apalagi dijadikan pembicaraan umum. Namun, dalam forum khusus, hasil instrumen ini dapat dijadikan topik bahasan, namun tetap menjaga kerahasiaan responden dengan cara tidak menyebutkan nama responden, dan lain sebagainya. Dari keseluruhan penyelenggaraan aplikasi instrumen ini, hasil yang diperoleh disampaikan kepada masing-masing responden dalam bentuk profil individual. Sedangkan kepada guru bimbingan dan konseling atau kepala sekolah, diberikan data rekap dan data pendukung lainnya sebagai bahan untuk pemberian layanan lebih lanjut. Saya, Silmi Herunisa, akan menjelaskan tentang pengolahan hasil pengisian AUM PTSDL. Di sini sudah terlihat ada format pengolahan AUM PTSDL individual dengan ada skor idealnya, lalu ada rumus skornya, dan di sini ada K1 dan K2 yang menentukan mutu kegiatan belajar. Dan disebut skor mutu jawaban K1 satu tingkat lebih tinggi dari K2 dengan kunci K1 dan K2, sementara M merupakan masalah belajar yang dideteksi dengan kunci M. Lalu di sini ada cara pengisian format pengolahannya. Pada kolom 1 sudah jelas, lalu pada kolom 2 diisi dengan skor yang diperoleh tiap bidang masalah hasil kunci K1 dan kunci K2 dengan menggunakan rumus. Lalu yang ke kolom 3 itu ada isi kolom kedua dibagi skor ideal tiap bidang dan masalah dikali 100%. Ada kolom 4, isi dengan skor pada kolom 2 dibagi dengan jumlah skor yang diperoleh, kemudian dikali dengan 100%. Untuk kolom 5 diisi dengan nomor masalah yang dialami atau dipilih pada lembar jawaban untuk setiap bidang masalah. Lalu kolom 6 diisi dengan jumlah masalah yang ada di kolom 5. Untuk kolom 7 isi kolom 6 dibagi jumlah item setiap bidang masalah, kemudian dikali 100%. Untuk kolom 8 pada setiap kolom bidang masalah diisi hasil perhitungannya. Jumlah masalah setiap bidang pada kolom 6 dibagi dengan jumlah keseluruhan 5 bidang masalah, kemudian dikali dengan 100%. Untuk keseluruhannya diisi jumlah masalah untuk semua bidang dibagi 165 dikali 100%. Analisis mutu belajar, konselor mengelompokkan dan menuliskan butir-butir mutu belajar yang dipilih untuk setiap bidang hasil penggunaan kunci K1 dan K2. Lalu membuat kesimpulan mutu belajar untuk setiap bidang berdasarkan pernyataan mutu yang dipilih, membuat grafik persen mutu belajar berdasarkan hasil penghitungan persentase pada kolom 3 format pengolahan, membuat grafik persentase rata-rata mutu belajar berdasarkan hasil perhitungan persentase pada kolom 4 format pengolahan, membuat peringkat dari hasil persentase rata-rata kolom 4 mulai dengan mutu bidang belajar tertinggi sampai yang terendah. Lalu membuat kesimpulan umum mutu belajar yang dimiliki dengan melihat dinamika hubungan di antara bidang mutu belajar dengan persentase rata-rata yang dominan. Dan di sini ada analisis masalah belajar. Konselor pembimbing mengelompokkan dan menuliskan butir-butir masalah yang dipilih untuk setiap bidang masalah hasil penggunaan kunci M, lalu membuat kesimpulan masalah untuk setiap bidang berdasarkan pernyataan butir masalah yang dipilih, membuat grafik persen masalah berdasarkan hasil penghitungan persentase pada kolom 7 format pengolahan, membuat grafik persentase rata-rata masalah berdasarkan hasil perhitungan pada kolom 8 format pengolahan, membuat peringkat dari hasil persentase rata-rata kolom 8 mulai dengan persentase bidang masalah tertinggi sampai yang terendah, lalu membuat kesimpulan umum masalah yang dialami dengan melihat dinamika hubungan 3 bidang masalah dengan persentase rata-rata yang dominan. Baik, setelah kita simak bersama-sama pemaparan dari teman-teman, selanjutnya saya Anissa Nur Latifah akan melanjutkan materi mengenai aplikasi AUM nih. Ini sudah ada aplikasinya, teman-teman boleh lihat di layar. Teman-teman boleh catat juga jika membutuhkan link berbayar dari webnya di https://aum.counselingindonesia.com/. Nah, bisa lihat bersama-sama juga, ini sudah ada aplikasinya. Kemudian ada juga contoh angket dan lembar jawaban AUM. Nah, di
lembar jawaban alat ungkap masalah yang harus diisi oleh siswa. Di antaranya ada nama, jenis kelamin, nomor induk, kelas, dan tanggal pengisian. Ada di layar. Kemudian kita juga punya nih, sudah ada buku daftar masalah bimbingan konseling. Kita ketahui bersama masalah itu kan sangat banyak sekali ya. Alhamdulillahnya ini kita sebagai mahasiswa tidak usah capek-capek meruntutkan kembali karena sudah ada daftar masalahnya. Mulai dari 01 nih ada badan terlalu kurus, kemudian di 2-nya warna kulit kurang memuaskan, kemudian ada badan terlalu pendek, dan masih banyak lagi masalah-masalah yang ada. Kurang lebih ada 225 daftar masalah, tapi bisa lihat bersama-sama. Nah, kemudian di sini juga kami mencantumkan hasil wawancara guru BK terkait penggunaan alat ungkap masalah. Nah, kita menuliskan 2 responden. Di sini kita daftar pertanyaannya, ada mulai dari tujuan AUM itu untuk apa, masalah yang dihadapi oleh siswa saat pengolahan AUM. Kemudian nanti kan beragam sekali ya. Kemudian kapan nih disosialisasikannya kepada siswa pengolahannya. Nah, boleh teman-teman baca-baca. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.